ada dalam dirinya sendiri. Jadi ini kan ada pandemi ceritanya, terus muncul UKM-UKM baru yang didominasi anak-anak muda milenial. Jadi ada B2B, nanti ada next class bisnis. Setelah itu ada kelas bisnisnya juga. Ada koperasi juga. Luar biasa. Jadi setelah itu Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan di pagi hari yang penuh kebahagiaan kali ini, kita on the spot di salah satu pemilik UMKM ya, atau business owner UMKM paling maju di Kota Kediri, yaitu Mbak V Gomber. Say hello dulu dong, Mbak. Hai, selamat pagi. Oke, pada kesempatan ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai, Mbak ya, tentang bagaimana sih geliat UMKM Kota Kediri setelah diterjang badai pandemi. Saya lihat kemarin kan jalan-jalan ke CFD itu kan sudah mulai ramai lagi. Itu gimana kira-kira pendapat Mbak V? Menurut saya, kalau dilihat setelah banyaknya ujian dalam UMKM ya, dari jatuh, merangkak, dan saya lihat banyak banget muncul UMKM baru membuat sesuatu gebrakan. Jadi mulai dari melihat, mencontoh, dan dia juga inovasi sendiri. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang malah lebih cepat untuk memulai usaha dibanding kita dulu yang usianya saya rasa sudah telat ya. Sudah senior. Jadi memang kemarin juga saya lihat ada varian-varian menu-menu baru ya, yang rata-rata memang anak muda yang bikin. Iya, dan itu bagus sekali karena setelah kita mengetahui banyak sekali negara-negara lain yang perjuangan untuk inflasi ini ya, UMKM memang harus lebih dini. Jadi meskipun hanya berjualan atau reseller atau repacking itu menurut saya sudah suatu keinginan untuk maju. Saya dengar Mbak V ini kan juga sebagai ketua ya dalam salah satu asosiasi, Mbak, Hipmikimdo ya? Hipmikimdo. Nah, itu bagaimana geliat UMKM muda di awal 2022 ini menyikapi peluang dan potensi yang ditawarkan oleh Hipmikimdo sendiri gitu? Kalau dari Hipmikimdo memang masih awal ya, masih baru di dalam UMKM yang di Kediri. Jadi mereka belum mengenal sekali bagaimana Hipmikimdo bergerak, dan kita menawarkan banyak sekali isian-isian di dalam Hipmikimdo. Jadi seperti nanti ada B2B, karena Hipmikimdo sendiri terpusat dari pemerintah, dari pusat, setelah itu daerah dan cabang. Jadi ada nanti programnya B2B, setelah itu kalau memang produknya bagus dan bisa memberi peluang dia untuk lebih maju, nanti bisa diketemukan oleh buyer, dan setelah bertemu dengan buyer bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Setelah itu kita juga akan membentuk suatu koperasi. Koperasi ini memang untuk bertujuan memajukan anggota Hipmikimdo sendiri agar lebih maju lagi, agar lebih bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi ini kan ada pandemi ceritanya, terus muncul UKM-UKM baru yang didominasi anak-anak muda milenial. Entah mereka itu pengen berwirausaha atau memang karena di PHK ya, sehingga muncul ide-ide baru, kreativitas mereka. Terus di sini Mbak V dengan gerbong Hipmikimdo itu dengan segala program-program yang luar biasa tadi menjembatani mereka agar bisa bergabung dan berkolaborasi, ketemu dengan buyer seperti itu. Ditambah lagi bikin koperasi. Wah, ini namanya keberkahan di era pandemi kalau gitu. Iya, betul. Oke. Terus sejauh ini yang sudah masuk ke dalam daftar membernya Hipmikimdo ada berapa, Mbak? Kalau member Hipmikimdo sendiri sekitar 30, dan sekarang kita membuka kembali untuk anggota baru. Jadi nanti bisa dilihat di IG-nya Hipmikimdo,
Himikimdo Kota Kediri atau di Facebooknya. Jadi di situ ada link yang bisa diisi dan link itu untuk isian data. Jadi kita nggak mau seperti beli kucing dalam karung ya. Jadi harus ada data-data lengkap, usahanya apa, emailnya apa, dan memang khusus untuk UMKM Kota Kediri karena kita di DPC Kota Kediri sendiri. Baik, jadi pada saat ini Himikimdo Kota Kediri membuka pendaftaran baru ya untuk member aktif di Himikimdo dengan segala fasilitas yang bisa didapatkan, privilege ya, jadi termasuk koperasi. Jadi masuk langsung jadi anggota koperasi ya? Karena dia persyaratan koperasi harus menjadi anggota Himikimdo. Kira-kira mahal nggak sih jadi anggotanya Himikimdo? Oh enggak ya. Kalau kita melihat dari mahal dan tidak itu melihat dari isinya. Jadi pendaftaran 150. 150.000. Ya, itu sudah include kaos. Nanti ada kaos untuk seragam, itu kartu anggotanya. 150.000 sudah dapat kaos, padahal kaos harganya 100.000. Iya. Dapat kartu 20.000. Terus Himikimdo dapat apa dong? Kita harus kita dapat ini ya, apa UMKM yang mau maju, yang mau bersama, yang mau membuat UMKM Kediri lebih gelegar lagi. Jadi lihat ketulusan ya teman-teman organisasi yang di daerah untuk memajukan Anda para UMKM, baik yang sudah senior maupun yang baru saja membuka usaha Anda. Jadi jangan segan-segan karena di era seperti ini kolaborasi yang diperlukan. Nah, salah satunya bisa dicontoh dimanapun Anda berada. Sebenarnya organisasi itu di mana-mana sama aja, Mbak ya? Iya. Sama aja, tergantung bagaimana mindset Anda dan cara bersosialisasi atau berkomunikasi satu sama lain, begitu Mbak ya? Iya. Ini karena kita lagi ada di teras rumah dan tidak di setting di dalam studio ya, jadi ada UMKM tadi lewat ya, UMKM es tungtung gitu. Sebenarnya itu enak Mbak. Betul, saya biasanya beli kok itu. Iya, kalau ini nggak sedang live kita beli tadi ya. Iya. Oke Mbak, dilanjut. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan apa sih perbedaan Himikimdo dengan organisasi yang lain? Mungkin ada 1-2 poin gitu yang membedakan sehingga teman-teman nanti greget untuk akses ke media sosial yang sudah disampaikan tadi sehingga bisa mencontoh. Kan kalau hal baik itu dicontoh kita dapat pahala kan begitu? Iya. Kalau Himikimdo sendiri sebenarnya sama asosiasi UMKM pada umumnya. Tapi karena Himikimdo mempunyai kelebihan satu karena kita terpusat. Jadi terpusat dari kementerian, daerah, dan DPC itu lebih terorganisir untuk pemasaran, untuk semua kegiatan. Jadi ada B2B, nanti ada next class bisnis. Setelah itu ada kelas bisnisnya ada juga. koperasi juga. Luar biasa. Jadi setelah itu tujuannya memang untuk memajukan UMKM yang di daerah. Jadi dari terpusat, daerah, dan semua ke circle-circle yang kecil-kecil. Jadi kita membuka peluang agar semua UMKM bisa maju bersama. Tadi disampaikan ada bisnis kelas juga next ya. Itu kalau lisensi saya dari Bukan Coach bisa masuk nggak? Kan biasanya coaching gitu ya, ada beberapa coach gitu yang masuk gitu kan. Ada kelas bisnisnya juga, 150.000 serius ya? Iya, jadi kita memang tidak seperti organisasi lain yang langsung planning 1 tahun. Memang kita planningnya seperti 2 bulan ke depan, kita nanti review. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan yang membahas apa yang kita rencanakan bulan lalu terlaksana atau tidak, berapa persen. Jadi kita tahu perkembangan setiap planning yang kita buat untuk UMKM, khususnya anggota. Bagus ya. Jadi sudah ada planning dan kemudian evaluasi itu setiap bulan ngumpul gitu ya, nggak cuma numpang nama doang kan gitu. Terus kira-kira Mbak Vi, selama ini yang sudah berjalan, seringkali kan kita menemukan banyak kendala di UMKM, sehingga terciptalah program-program untuk menjadi solusi praktis bagi mereka. Nah kira-kira 3 masalah
tertinggi gitu ya, atau yang didominasi oleh UMKM kita hari-hari ini apa sih Mbak? 3 masalah gitu mungkin kalau 3 masalah. Yang satu sifat egois. Jadi UMKM itu kalau sekarang ya, kita ngomong di era sekarang. Di era sekarang itu kita bisa berkembang, bisa maju harus dengan kolaborasi, harus dengan bekerja sama. Oke. Dan saya lihat masih dalam idealismenya. Jadi seperti kamu UMKM ini, jadi nggak boleh deket-deket sama UMKM sana atau nggak boleh masuk ke grup sana. Jadi mengekang untuk mereka berkembang gitu. Oh. Jadi tidak bisa membuat suatu suasana yang bekerja sama yang baik, yang enak. Jadi iklim kolaborasi yang kondusif seperti yang mungkin ya. Ya. Jadi masih ego sana ego sini itu Ya, masih betul. muncul gitu. Padahal sama-sama UMKM kan Iya, gitu. betul. Seharusnya bersatu, tapi Nah. karena sudah terpola dan segmentasi seperti itu, akhirnya mereka malah nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Iya. Gitu. Jadi mindset yang harus dirubah tadi. Yang kedua apa Mbak? Itu yang kedua, kita kan sudah masuk ke era digital. Untuk masuk ke era digital mungkin anak-anak muda gercep ya, karena YouTube dan lain-lain mereka bisa. Tapi untuk yang usia-usia Senior, kita ya. ini, senior ini, untuk digital tuh kayaknya susah banget gitu. Kalau susah tapi kita mau belajar itu masih bisa lah mengejar ketinggalan. Jadi kita mau bertanya, kita mau belajar, itu sangat dianjurkan. Oke. Jadi jangan langsung, saya nggak bisa Mbak. Nah itu sudah kata-kata nggak bisa itu seperti mematok diri kita sendiri untuk nggak mau berkembang. Gitu. Jadi sifat untuk belajar, mau mengetahui hal-hal yang memang baik untuk usahanya sendiri bagaimana. Jadi di era digitalisasi akan tetapi para UMKM ini justru sulit untuk bisa masuk dan beradaptasi ya. Terutama yang sudah senior. Padahal kan sudah banyak ya jasa-jasa untuk membackup itu semua. Dan harganya mungkin sekarang sudah sangat bersaing. Dibandingkan era awal-awal dulu kan mungkin saya waktu itu pernah konsultan Facebook aja ya, itu menghadirkan aja per jamnya 1 juta waktu itu, 2010-an gitu. Dan bagi UMKM itu berat. Sedangkan sekarang itu mungkin sudah dinilai ratusan ribu, udah dapat semua all in satu paket begitu. Yang ketiga sekarang Mbak. Yang ketiga itu tadi mau berkembang tadi ya. Jadi kemarin saya sempat jalan ke Probolinggo juga melihat UMKM yang di sana. Jadi mereka itu meskipun istilahnya di lingkup yang di daerah Probolinggo sana, tapi mereka mau berkembang. Jadi mau melihat sisi temannya tuh, oh bisa berkembang seperti itu. Jadi saya harus bisa. Jadi kayak melihat orang lain itu mereka bisa, jadi saya harus bisa gitu loh. Ada kemauan. Iya, ada kemauan. Jadi kalau sekarang kadang melihat teman yang berkembang malah kayak yang sudah mindsetnya udah iri atau apa, atau berpikirnya ya iyalah dia gini begini begitu. Jadi mungkin yang perlu dirubah tadi mindset untuk mau berkembang tadi. Itu menurut Mbak Vi ya, setelah keliling ke berbagai daerah baik kota maupun di tingkat kabupaten begitu, kira-kira apakah mindset kemauan untuk berkembang itu berbeda antara yang di kota kan biasanya dekat dengan fasilitas ya, termasuk untuk di upgrade ke digitalisasi itu mereka kan sinyal mudah, paket data juga nggak banyak terbuang, wifi di mana-mana kan begitu. Berbeda dengan yang di kabupaten atau pelosok gitu kan, itu kan susah. Tetapi kenapa bisa terbalik ya? Itu di daerah kemauannya tinggi, di kota agak malas-malasan gitu gimana? Karena mereka yang di daerah itu saya melihat kemarin tuh mereka ingin keluar dari situasi yang saat ini mereka alami. Karena mereka ingin keluar dari situasi itu, jadi mereka, saya harus gimana sih? Saya harus berbuat apa? Apa yang kurang, apa yang harus saya lakukan?
Jadi saya mau deh, saya dikasih Oke. pelajaran apa seperti itu. Jadi menghargain apa yang membuat mereka bisa berkembang lagi. Oke. Jadi itu tadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari Mbak Ovi, Ketua Asosiasi HIPMI Kimdo cabang Kota Kediri ya. Dan memang problematika dan tantangan UMKM saat ini meskipun sudah lepas dari pandemi itu ternyata ya masih banyak juga ya, nggak Iya, selesai-selesai. betul. Meskipun sudah ada BUMN yang mengucurkan secara finansial bantuan KUR dan sebagainya, sudah ada beberapa dinas yang membawahi UMKM, akan tetapi kenyataannya itu tetap aja dibutuhkan kolaborasi yang cakep seperti yang dilakukan oleh teman-teman HIPMI Kimdo di Kota Kediri. Iya. Nah, kalau harapan Mbak Vi sendiri ke depan ya, ini kan kita tinggal 6 bulan lagi kan habis tahun ya. Iya. Tahun 2023 dan setelah itu nanti pasti ada pergantian secara politik dan birokrasi ya. Menteri-menteri juga pasti akan ganti. Harapannya Mbak Vi dari seorang ketua HIPMI Kimdo apa sih kira-kira yang diharapkan? Angan-angan ada lintasan begitu pikiran untuk kedepannya seperti apa untuk UMKM itu? Kalau harapan saya pasti pada umumnya sama ya, maju. Tapi dalam hal maju ini kita saling sinergi. Jadi harus bisa membuat situasi UMKM yang lebih kondusif, yang lebih kekeluargaan. Jadi UMKM bisa seperti kita kan di HIPMI Kimdo ada pusat, daerah dan cabang. Jadi bisa melampaui. Jadi Kediri produknya bisa ditaruh ke misalkan di Jawa Tengah atau di Jawa Barat bisa ke sini. Jadi kita harus saling bisa berkolaborasi gitu sih. Jadi pemerintah memfasilitasi itu semua, Ya. begitu ya. Nah, nanti semoga cita-cita itu bisa terrealisasi dan dikabulkan bagi siapapun yang berwenang dan melihat video ini. Kita doakan saja semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran ya bagi dan utamanya adalah bagi Anda para milenial, Christopher sekalian, jika Anda ingin bergabung dengan HIPMI Kimdo dimanapun di kota Anda, silakan bisa menghubungi link-link yang sudah tersedia atau ke link pusat HIPMI Kimdo pusat seperti itu. Karena kita memiliki banyak sekali tadi program-program yang menarik bagi Anda, terutama para milenial yang sayang sekali kalau dilewatkan. Ya, 150.000 itu untuk seluruh Indonesia ya? Enggak juga sih. Jadi tiap-tiap daerah punya, tiap-tiap cabang itu punya aturan sendiri. Oke. Jadi khusus di Kota Kediri 150 sudah include kaos, kartu, Karena investornya kuat nih ya. Jadi 150.000 udah dapat semua. Bahkan kan bisnis kelas tau nggak sih? Business Wah, class, ya. luar biasa sekali. Baik, itu tadi perbincangan singkat kita. Nanti akan kita lebih detailkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dan kita nanti akan melakukan kolaborasi ya Mbak ya dengan bukankus.id. Sekian dari saya Mas Irfan dan Mbak Vi Gomber. sampai jumpa.